Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai evolusi. Sobat Edsen, Needham berkesimpulan bahwa mikroba itu berasal dari kaldu berdasarkan percobaan yang dilakukannya. Nah, kita sudah tahu ya, gitu ya. Sebenarnya ada dua referensi percobaan yang dilakukan oleh Needham, yaitu dia membiarkan terbuka atau dia tutupnya setelah dia merebus, gitu ya. Nah, maka percobaan Needham atau pendapatnya nanti itu akan coba dibuktikan ulang oleh salah satu tokoh dari biogenesis. Nah, maka ini adalah tokoh kedua setelah Francesco Redi. Nah, untuk tokoh yang kedua itu adalah Lazzaro Spallanzani. Ya, atau Spallanzani. Nah, Spallanzani di sini mencoba gitu ya, membuktikan atau memperbaiki eksperimen yang dilakukan oleh Needham. Nah, kelemahannya apa kira-kira? Kelemahannya adalah kalau dia nggak tutup, gitu kan ya, berarti dia akan mengekspos mikroba, gitu kan ya. Dari mana? Dari udara, gitu. Karena si Spallanzani ini berpendapat bahwa ya kagak gitu ya, mikroba itu nggak dari kaldu. Nah, ini dari luar. Gitu. Jadinya teman-teman gitu ya. Di sini akan dilakukan perbaikan. Kira-kira teman-teman bisa tebak bagaimana perbaikannya? Maka di sini perbaikan yang dilakukan oleh Spallanzani sebenarnya cukup sederhana gitu ya. Pada saat dia ngerebus, oke ya. Pada saat dia ngerebus, dia sudah tutup duluan. Gitu. Nah, jadi pemanasan ini gitu ya tetap dilakukan gitu ya. Dan ini tetap ditutup. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah mikroba yang dari luar itu masuk gitu ya, sehingga tidak akan menimbulkan bias seperti yang dilakukan oleh Needham. Nah, jadinya teman-teman kita bisa tebak gitu ya bahwa pada selesai pemanasan kemudian ditunggu selama beberapa waktu gitu ya. Maka apa yang terjadi? Maka kaldu itu tetap jernih gitu ya. Artinya apa? Kalau dia tetap jernih. Artinya di sini dia tidak ada mikroba gitu. Dan diambil kesimpulan bahwa tentu saja mikroba bukan dari kaldu gitu ya. Jadi mikroba tidak berasal dari kaldu. Simpel banget kan ya? Gitu. Nah, tapi percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani itu diperdebatkan. Gitu ya. Orang-orang di sana gitu ya pada waktu itu skeptis sama percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani. Kenapa coba? Nah, kalau percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani seperti ini, ya jelaslah nggak ada mikroba. Karena dengan dia menutup si tabung gitu ya, tentu saja akan menghalangi kehidupan karena nggak ada oksigen di dalam. Nah, jadi gimana tuh? Ya kan ya? Jadi di sini orang-orang itu kasih argumen gitu ya. Penutupan gitu ya. Penutupan itu akan menyebabkan, ini saya singkat MBB gitu ya, menyebabkan oksigen tidak tersedia gitu ya. Oksigen itu tidak tersedia di dalam tabung gitu. Ya jelas gitu ya. Maka jelas gitu ya, tidak ada mikroba. Nah, ini kan malah tambah bikin bingung kan? Iya juga ya, gitu ya. Kalau kayak gini ya sama aja dia awalnya udah di sini gitu ya. Awalnya dia udah di sini, kemudian
dia mau muncul gitu ya, dia mau muncul dari kaldu, jelas nggak bisa hidup karena nggak ada oksigen di sini. Ya jelas akhirnya itu jernih gitu. Nah, maka teman-teman kita bisa lihat gitu ya, menariknya proses untuk penelitian gitu ya. Bagaimana suatu argumen atau hasil itu bisa mematahkan satu dengan yang lain dan akan terus disempurnakan. Yang terjadi sampai saat ini juga gitu ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan gitu ya kalau kayak gini? Maka pendapat ini pada akhirnya disanggah oleh tokoh biogenesis yang ketiga, yaitu Louis Pasteur. Nah, bagaimana percobaan yang dilakukan oleh Louis Pasteur? Nah, di sini kita akan lihat gitu ya, bahwa nanti tabungnya itu akan dimodifikasi gitu ya. Jadi kita akan fokus pada sanggahan, ya iyalah nggak ada oksigen gitu ya. Nah, bagaimana untuk eksperimennya? Nah, saya akan gambarkan diagramnya setelah yang satu ini. Nah, Sobat Edsen, kita bisa lihat skema percobaan yang dilakukan oleh Pasteur. Nah, Pasteur sebagai tokoh biogenesis yang ketiga mencoba untuk menyempurnakan lagi percobaan yang dilakukan oleh Spianzani. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini ada modifikasi untuk wadahnya. Nah, wadahnya gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini adalah gelas atau tabung kaca gitu ya, labu kaca yang bagian ujungnya itu dipanjangkan. Ini yang kita sebut sebagai botol leher angsa. Nah, Pasteur ini membuat atau merancang botolnya sendiri dengan cara dipanaskan bagian ujungnya kemudian ditarik gitu ya. Nah, bagaimana ini dapat menyempurnakan percobaan yang dilakukan oleh Spallanzani? Nah, pada dasarnya gitu ya, di sini konsepnya sama, merebus kaldu gitu ya. Teman-teman bisa dalam ada kaldu, kemudian di sini ada apinya gitu ya, kemudian ini direbus. Nah, kemudian gitu ya, di sini kita bisa lihat bahwa Pasteur itu tidak melakukan penutupan sama sekali, seperti yang dilakukan oleh Spallanzani. Karena tadi balik lagi, argumen yang mau dipatahkan itu adalah ada argumen yang menyatakan ya iyalah nggak bisa hidup karena di sini oksigen tidak tersedia gitu. Maka si Pasteur gitu ya akan menantang balik nih, oksigennya disediakan gitu. Nah, terus bagaimana? Kan yang dilakukan oleh Needham gitu ya, karena dia nggak nutup, mikrobanya bisa masuk. Ini uniknya wadah yang dirancang oleh Pasteur. Dengan model seperti ini, berarti mikroba gitu ya, itu bisa saja gitu ya, masuk gitu ya, tapi nggak akan sampai ke kaldu gitu. Dan kaldu ini akan tetap terekspos oleh oksigen. Nah, jadinya teman-teman, ketika kaldu ini direbus gitu ya, nah, uap airnya akan terkumpul di bagian sini, bagian lehernya ini, gitu ya. Sehingga akan menjebak mikroba yang berasal dari udara. Nah, berarti mikroba ini nggak akan sampai ke bagian kaldu. Maka, dari percobaan yang pertama ini, kita bisa lihat kaldu tetap jernih. Untuk membuktikan kondisinya gitu ya, kita akan melakukan dua perlakuan. Pertama, kita melakukan yang sama gitu ya. Kemudian leher angsanya atau salurannya itu dipatahkan sehingga akan mempermudah akses masuk gitu ya. Dan benar, ternyata kaldunya jadi keruh, ya kan? Membuktikan bahwa mikrobanya itu dari udara. Nah, buat makin yakin gitu ya, untuk yang ketiga gitu ya, sama seperti ini. Kemudian yang dilakukan adalah Pasteur mendumplekan gitu ya. Nah, sehingga cairan kaldunya gitu ya, itu ke arah si leher angsa ini yang tadinya itu adalah berisi uap-uap air yang menjebak mikroba. Dikembalikan plek gitu ya. Ditunggu ternyata jadi keruh. Berarti memastikan bahwa beneran loh ada mikrobanya di sini kejebak.
gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, kita bisa lihat gitu ya, bahwa Pasteur melakukan hal seperti ini untuk meyakinkan bahwa mikroba itu bukan berasal dari kaldu. Gitu ya, berasal dari luar. Gitu. Nah, dengan demikian teman-teman, tiga tokoh ini dari proses penelitiannya gitu, kita sebut biogenesis. Karena mereka meyakini bahwa makhluk hidup ya berasal dari makhluk hidup gitu. Dengan demikian akan ada semboyan dari biogenesis gitu ya, kayak yel-yelnya gitu kira-kira. Nah, ada 3 kalimat gitu ya. Di sini saya tuliskan dulu. Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, dan omne vivum ex vivo. Nah, 3 kata ini gitu ya dari bahasa Latin. Terjemahannya mudah sekali. Omne, kalau teman-teman pernah dengar kata omnivora, artinya apa? Pemakan segala, ya kan ya? Omni atau omne gitu ya. Itu artinya adalah segala. Vivum, viva gitu ya. Teman-teman mungkin sering lihat gitu ya, misalkan di acara sepak bola dan sebagainya gitu ya, atau yel-yel dalam bahasa Spanyol dan sebagainya. Viva itu artinya hidup. Oke ya. Ex berarti artinya keluar. Keluar. Oke. Kalau ovo di sini mengacu pada kata ovum. Artinya apa? Artinya adalah telur. Gitu. Terus apa bedanya ovo sama ovum, vivum sama vivo? Sama aja, ini berdasarkan tata bahasa atau grammar bahasa Latin, gitu ya. Jadi berdasarkan posisinya gitu ya, mana keterangan, mana ini. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita terjemahkan untuk yang pertama, kalimat pertama, omne vivum ex ovo, artinya segala makhluk hidup atau segala kehidupan itu berasal dari telur. Ya kan ya? Kemudian yang kedua, itu adalah omne ovum ex vivo. Artinya apa? Semua telur berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian menggunakan logika gitu ya. Teman-teman kalau misalkan ingat gitu ya, di matematika ada P maka Q maka R. Kesimpulannya apa? P maka R. Gitu kan ya? Atau yang kita sebut sebagai silogisme. Nah, jadinya teman-teman, segala makhluk hidup berasal dari telur, segala telur dari makhluk hidup, artinya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah segala makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Makna dari biogenesis. Oke ya. Jadi ini gitu ya adalah semboyan dari si biogenesis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 3 tokoh ini. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita menggunakan atau kita tetap pada pandangan biogenesis, secara logika memang gitu kan ya. Misalkan ya ayam dari telur. Nah, akan ada pertanyaan, terus telurnya dari mana? Dari ayam. Ayamnya dari mana? Dari telur. Terus-terusan, ya kan ya? Bakal balik lagi. Dan nggak akan begitu menjawab pertanyaan asal-usul kehidupan. Nah, maka periode biogenesis akan disempurnakan dengan kemajuan pemahaman dan teknologi, maka kita akan masuk pada periode abiogenesis modern. Nah, Sobat AdSense, sampai di sini dulu video kelanjutan pembahasan materi mengenai evolusi. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!